Berikut adalah SPSS-nya. Pertama-tama kita ke variable view, lalu di bagian nama ini kita ketik sesuai dengan banyaknya indikator pada setiap variabel. Di sini contohnya ada X1, ada 6 indikator, lalu kita ketik X1.1 dan seterusnya. Lalu untuk values di sini diberi keterangan. 1 sebagai sangat tidak setuju, 2 sebagai tidak setuju, 3 cukup setuju, 4 setuju, 5 sangat setuju. Lalu oke. Dan berikutnya ke measure ini kita ubah menjadi scale ya. Lalu berikutnya ke data view. Data view ini adalah kumpulan dari beberapa responden yang sudah mengisi kuesioner. Data yang kami pakai yaitu data dari Cinta Anastasia sebanyak 84 responden. Di sini kita akan uji validitas. Pertama ke analyze, lalu correlate, bivariate, kita masukkan X1, kita ulang dulu ya, kita reset. Kita masukkan X1 sampai total ke variabel, lalu oke. Lalu berikut adalah hasil dari uji validitasnya. Uji validitas itu digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Di sini nilai R hitungnya lebih besar dari nilai R tabel. Nilai R tabel dari 84 responden itu 0,215. Di sini bisa dilihat bahwa R hitungnya lebih besar dari R tabel. Bisa dilihat juga cara gampangnya itu kita lihat di sini jika ada bintang 2 artinya sangat valid, jika bintangnya ada 1 artinya valid. Lalu berikutnya untuk uji validitas X2 caranya seperti tadi, analyze, lalu correlate. Ini dikeluarkan dulu semuanya. Lanjut X2. Masukkan, oke. Sini muncul tabelnya, sudah valid ya. Dilihat dari sini sudah valid. Lalu berikutnya analyze lagi untuk uji validitas X3. Caranya sama seperti tadi. Kita masukkan semuanya, X3 dan totalnya. Lalu oke. Di sini sudah ada hasilnya juga. Sudah valid. Lalu berikutnya uji validitas Y. Sama caranya seperti tadi. Masukkan Y-nya ya. Ya, semua dan total masuk ke variabel lalu oke. Sini sudah valid juga. Lalu berikutnya kita akan uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini mengemukakan pengertian bahwa instrumen penelitian cukup dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Caranya itu kita klik analyze, lalu ke scale, klik reliability analysis, lalu kita masukkan X1 sampai X1.1 sampai X1.6. Lalu kita klik statistik ini.
kita klik juga scale if it delete ini, lalu continue, lalu oke. Kita bisa lihat di bagian sini, crons alpanya. Metode pengambilan keputusan pada uji reliabilitas yaitu suatu variabel reabel apabila nilai alfa lebih besar dari 0,6. Di sini nilai alfanya sudah lebih besar dari 0,6. Lalu berikutnya uji reliabilitas untuk X2-nya. Caranya sama seperti tadi. Kita keluarkan dulu semua. Kita masukkan X2-nya, X2.1 sampai X2.5. Statistik, pilih item ini ya, scale if item delete, lanjut, continue, oke. Ini hasilnya sudah lebih besar dari 0,6, crunch alpanya berarti sudah reliable. Lalu untuk uji berikutnya X3 sama caranya. Masukkan semua. Oke. Di sini crunch alpanya bisa dilihat juga sudah reliable karena lebih dari 0,6. Lalu selanjutnya untuk uji reliabilitas Y-nya, caranya masih sama. Kita masukkan Y-nya. Lalu oke. Di sini sudah sesuai juga. Lalu untuk uji normalitas, kita buat lagi SPSS-nya dengan variabel view nama X1, X2, X3, dan Y. Di sini diketik hasil dari jumlah setiap indikatornya. Di X1 ini totalnya, ini X2 totalnya, X3 totalnya, Y totalnya. Lalu untuk uji normalitas, kita klik Analyze, lalu ke Descriptive Statistik, lalu Explore, ke sini ke Dependent List, lalu kita klik Plots, lalu kita klik Normality Plots with Test. Lalu continue, oke. Berikut adalah hasil dari uji normalitas. Uji normalitas itu bertujuan untuk menguji apakah model regresi atau variabel pengguna atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Di sini bisa dilihat dari Kolmogorov Smirnovnya. Dikarenakan sampelnya lebih dari 50, maka diperoleh hasil signya sebesar 0,200 yang dapat dikatakan sig 0,200 itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan terdistribusi normal seperti X1 ini terdistribusi normal ya karena 0,200. X2 juga
0,193, X3 0,071. Maka dapat disimpulkan bahwa pendistribusian ini normal karena variabel X1, X2, X3 memiliki nilai sig lebih dari 0,05. Untuk yang Y ini tidak normal karena dia kurang dari 0,005. Di sini Y-nya belum normal. Yang sudah normal itu X1, 2, dan 3. Untuk selanjutnya uji autokorelasi. Pertama kita klik analyze, kemudian kita klik regression, kemudian kita klik linear, kita klik yang Y, masukkan ke dalam independent. Masukkan ke dalam dependent, sorry. Kemudian kita blok X1, X2, X3, masukkan ke dalam independent. Oke. Kita klik statistik, kemudian checklist, bagian Darwin-Watson. Lalu klik juga collinearity, diagnostiknya buat lihat uji multikorelasi. Kemudian kita klik continue, lalu oke. Kemudian uji autokorelasi yang dilihat tabel model summary-nya di bagian Darwin-Watson. Kemudian angkanya disesuaikan dengan tabel DW. Lalu yang berikutnya ada uji simultan atau uji F. Di mana uji ini langsung dilihat tabel di bawah dari hasil uji di atas. Yaitu tabel ANOVA, lihat hasilnya dari SIG. Nah, SIG-nya harus kurang dari 0,05 atau dilihat dari F, dilihat angkanya dari tabel F. Selanjutnya uji T. Pada uji T, kita dapat melihat tabel koefisien bagian T-nya. Lihat di bagian T. Lalu sig-nya harus sudah di bawah 0,05. Lalu untuk selanjutnya ada uji multikorelasi. Pada uji multikorelasi dapat dilihat pada tabel koefisiennya juga. Kemudian dilihat di bagian statistik FVIV-nya harus di bawah angka 5. Atau lihat collinearity-nya juga. Collinearity toleransinya juga harus di bawah 0,5. Lalu selanjutnya itu ada uji hetero. Langkahnya yaitu klik analyze, lalu regression, lalu klik linear, lalu klik Y-nya ke dependent, lalu X-nya ke independent. Lalu selanjutnya klik plots. Klik bagian yang SRESID, SRESID. Bagian X-nya klik yang ZPREID. Yang paling atas. Lalu klik histogram dan klik normal
probability, plot, lalu continue, lalu oke. Lalu kita lihat tabel scatter plotnya, titiknya sudah menyebar, yang artinya sudah oke. Lalu selanjutnya itu ada analisis pengaruh. Tutorialnya itu yaitu klik analyze, lalu regression, lalu linear. Nah, khusus analyze ini pengaruh satu persatunya dimasukin ke dependent. Y-nya lalu independent X1, klik OK. Lalu yang dilihat tabel coefficients, lihat yang T-nya. Lalu selanjutnya itu ada analisis hubungan. Klik analyze, lalu correlate, lalu bivariate, bagian variabel masukin X1, dan Y. Lalu oke. Lalu lihat tabel correlate-nya. Nah, lalu angkanya dilihat di tabel korelasi yang ada di bab 3. Selanjutnya, koefisien determinasi. Klik analyze, lalu regression, klik linear. Nah, Y-nya ini masukin ke dependent. X1, X2, X3-nya masukin ke bagian bawahnya. Klik OK. Nah, selanjutnya lihat tabelnya yang model summary ini, bagian R square.